Hello guys, welcome back to my YouTube channel Makan Raja. Channel yang mengulas tentang makanan dengan sejarahnya dan sejarah dengan makanannya. Buat hari ini, kita mau ngebahas makanan yang disajikan saat momen tertentu yang ada di suatu daerah nih. Dan apa top 10 kuliner dari sana saat ini? Langsung aja yuk kita bahas ya. Daerah yang mau kita bahas saat ini adalah daerah atau kota yang terletak di ujung barat negara Indonesia. Apalagi kalau bukan Aceh. Pasti udah pada tau lah ya sama kota Aceh dan sekitarnya. Apalagi sama makanan-makanannya yang maknyus itu tuh. Tapi udah pada tahu belum tradisi-tradisi apa saja yang masih melekat pada daerah yang punya 23 kabupaten kota ini? Dan apa aja makanan yang umumnya disajikan? Langsung kita kemon yuk guys. Yang pertama, upacara adat yang hingga kini masih dilakukan dalam budaya masyarakat Aceh adalah pesijet yang diambil dari kata sejuk yang bermakna menenteramkan dan juga dapat diartikan sebagai rasa syukur dari masyarakat Aceh atas keselamatan dan kesuksesan dalam meraih sesuatu, baik yang berkaitan dengan benda maupun manusia. Dan acara ini biasanya dipimpin oleh tokoh agama atau kepala adat setempat. Beberapa pesijek yang umumnya dikenal adalah pesijek Molangga. Kalau terjadi perselisihan di antara penduduk, misalnya antara A dan B, dan perselisihan sampai mengakibatkan keluar darah, maka setelah diadakan perdamaian, dilakukan pula pesijek pada upacara itu. Lalu juga sering diberikan uang, yang disebut sayam, yang jumlahnya menurut kesepakatan. Apabila perselisihan terjadi seperti tersebut di atas, tetapi tidak mengeluarkan darah, misalnya perkelahian, perdamaian, dan upacara pesejek dilakukan juga tetapi tidak diberikan uang. Next, pesejek Pade Bije. Acara pesejek Pade Bije ini dilakukan oleh petani terhadap padi yang akan dijadikan benih atau bibit sebelum penyemaian di sawah. Tujuannya adalah harapan agar bibit yang akan ditanam mendapat rahmat Allah SWT, subur dan berbuah banyak. Yang ketiga, pesejek tempat tinggal. Setiap orang yang mendiami rumah baru. Next, yang keempat, pesejek pedang rumah. Acara ini dilakukan pada tahap awal membangun rumah, dan yang dipesejek biasanya adalah tiang atau tameh raja, dan tameh putro, serta tukang yang mengerjakannya atau utoh agar ia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Next, yang kelima, pesijek Kereben. Umumnya udah pada tahu nih, dilaksanakannya pada hari raya kurban sesuai dengan hukum agama. Next, pesijek kendaraan. Apabila seseorang yang baru memiliki kendaraan ataupun angkutan lainnya, maka diadakan pesijek. Next, pesejek naik haji. Sunnah Rasul perkawinan. Dalam tahapan kehidupan biasanya juga diadakan pesejek, misalnya sunnah Rasul atau hitan, pernikahan, dan sebagainya. Kegiatan ini masih dilaksanakan di Aceh yang dimaksudkan agar mendapat berkah bagi pengantin atau anak yang dihitan. Nah, dalam pelaksanaannya tidak disebutkan secara khusus makanan apa saja yang disajikan, tetapi terdapat makanan yang umumnya selalu ada pada setiap acara karena memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah bulekat, yaitu beras ketan yang biasanya berwarna kuning atau putih. Makna dari beras ketan adalah mengandung zat yang pengikat sehingga jiwa dan raga orang yang dipesejuk tetap berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Warna kuning dari beras ketan mengandung makna akan lambang kejayaan dan kemakmuran. Sedangkan warna putih melambangkan tanda suci dan bersih. Sehingga orang yang akan dipesejuk itu dapat memberi manfaat yang lebih baik bagi orang lain, dan orang yang dipesejuk itu juga selalu berada dalam suasana yang tentram untuk menuju jalan yang benar. Lalu ada umirah, adalah kelapa yang telah diberikan warna merah. Makna dari umirah dalam tradisi ini adalah sebagai pelengkap dalam kehidupan untuk memberikan perpaduan yang manis.
Kelapa ini sering digunakan dalam pesejuk pernikahan, dengan maksud menegaskan bahwa kelapa ini diibaratkan sebagai manisnya pernikahan. Dan biasanya ada perlengkapan lainnya yang digunakan untuk acara tersebut, yaitu dalong. Dalong itu adalah wadah untuk alat-alat pesejuk. Yang kedua, brepade atau beras. Tepung tewe, ngon iye, artinya adalah tepung tawar dan air putih. Glok digunakan sebagai tempat yang dapat menampung beras dan padi. Sangge atau tudung saji dalam tradisi pesejuk ini berperan untuk menutupi perlengkapan alat dan bahan dari tradisi pesejuk seperti tepung tawar, air putih, beras padi, nasi ketan, kelapa, daun-daunan, dan sebagainya. Megang atau mak megang adalah tradisi menyembelih kurban berupa kambing atau sapi yang dilaksanakan setiap tahun 3 kali, yaitu pada Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Daging sembelihan tersebut oleh masyarakat Aceh lalu dimasak dan dinikmati bersama keluarga, kerabat, dan dibagikan kepada yatim piatu. Selain sapi dan kambing, warga Aceh juga menyembelih ayam dan bebek. Warga biasanya akan memasak daging-daging tersebut di rumah, lalu dibawa ke masjid untuk makan bersama dengan tetangga dan warga yang lainnya. Tradisi megang di desa biasanya dilaksanakan sehari sebelum bulan Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan di kota biasanya dilaksanakan 2 hari sebelumnya. Dalam sejarahnya nih, tradisi ini sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Pada masa kerajaan Aceh, kala itu antara tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi, Sultan Iskandar Muda memotong hewan dalam jumlah banyak dan dagingnya dibagikan secara gratis kepada seluruh masyarakatnya. Hal ini dilakukan sebagai rasa syukur atas kemakmuran rakyatnya serta rasa berterima kasih kepada seluruh rakyatnya. Dan biasanya masyarakat Aceh memasak daging tersebut menjadi kuah belagong, kari daging, gulai merah, dan si reboh. Karena wilayahnya cukup luas, tradisi megang di Aceh juga punya beberapa kajian kuliner. Karena wilayahnya cukup luas, tradisi megang di Aceh juga punya beberapa sajian kuliner. Dan umumnya, tiap daerah punya masakan jagoannya sendiri-sendiri. Wilayah yang pertama nih guys adalah wilayah Pidie. Kuliner jagoannya untuk wilayah ini adalah kari daging. Sementara untuk masyarakat Aceh Barat biasanya dalam perayaan megang mereka memasak gulai merah. Dan yang terakhir untuk masyarakat Aceh Rayek mereka memasak asam keweng dan si reboh. Si reboh itu seperti daging berlemak yang direbus hingga membentuk tekstur. Kenduri beruat adalah sebuah tradisi masyarakat Aceh yang biasa dilaksanakan pada Nifsu Sya'ban atau 15 Sya'ban. Sya'ban merupakan bulan ke-8 dari penanggalan Hijriyah yang menjadi acuan utama dari penanggalan Alamana Aceh. Dalam Alamana Aceh, bulan Sya'ban tersebut dikenal dengan istilah bulan Kanduribu. Kanduri berurat ini biasanya dilaksanakan di masjid, menasah, musola, atau tempat pengajian pada malam hari selepas ibadah sholat maghrib atau isya. Kenduri ini diadakan untuk menikmati bersama momen-momen pertengahan bulan Sya'ban dan menjelang bulan Ramadan. Yang keempat, kenduri ule lueng atau babah lueng. Kenduri ini dilaksanakan pada saat air mulai dimasukkan ke dalam alur yang nantinya akan mengairi sawah. Dalam prosesinya, biasanya akan ada pemotongan hewan kerbau. Nah, akan diolah seperti apa kerbau atau sapi tersebut nih? Ada yang membuat menjadi gulai simpang yang nikmat banget, daging sapi merah yang bikin ngiler, kuah belagong, dan si reboh. Yang kelima, kanduri pangule. Perayaan Maulid Nabi mungkin sudah sangat familiar di berbagai daerah di Indonesia.
hari di mana kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi umat Islam dirayakan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Maka dalam tradisi Aceh, berdasarkan penamaan bulan pada kalender Aceh, perayaan Maulid Nabi dilaksanakan dalam rentang waktu 3 bulan tersebut. Pada hari perayaan tersebut, para pemuda akan bergotong royong mengadakan panggung yang nantinya digunakan untuk ceramah Maulid pada malam harinya. Selain itu, juga mempersiapkan daging dan kuah belagong sebagai salah satu ciri khas Kanduri Pangule. Sementara, persiapan kuah belagong yang dimasak di belakang menasah. Di dalam menasah ada aktivitas medike atau berzikir dan bersolawat. Medike biasanya diikuti oleh anak-anak dan remaja. Sementara di menasah begitu sibuk dengan kegiatan, di rumah juga tak kalah sibuk. Dimulai dari malam hari, ibu-ibu membuat timhan, kue kecil khas Aceh, dan bukulah, nasi daun berbentuk piramida. Nasi bukulah sangat cocok jika dinikmati dengan kuah belagong. Yang keenam, baranuk adalah sebuah tradisi membawa sirih yang dilakukan pada saat seorang pria melamar seorang perempuan. Tradisi ini merupakan salah satu prosesi dari serangkaian upacara perkawinan dalam budaya masyarakat Aceh. Dalam proses perjodohan, ketika seorang laki-laki telah dianggap dewasa dan pantas untuk menikah, pihak keluarga akan mengirim seseorang yang biasa disebut selangke, yaitu orang yang dirasa bijak dalam berbicara untuk mengurus perjodohan. Ketika selangke tersebut telah menemukan seorang gadis yang sesuai, maka ia akan meninjaunya terlebih dahulu status sang gadis. Apabila belum ada yang punya, maka ia akan menyampaikan maksud untuk melamar gadis tersebut. Pada hari yang telah disepakati, datanglah rombongan orang-orang yang dituakan dari pihak keluarga laki-laki ke rumah orang tua si gadis. Iringan rombongan tersebut juga akan membawa sirih sebagai simbol penguat ikatan. Setelah selesai proses lamaran, keluarga dari pihak perempuan akan meminta waktu untuk mempertimbangkan dengan anak gadisnya mengenai terima atau tidaknya lamaran tersebut. Apabila lamaran diterima, maka keluarga dari pihak laki-laki akan datang kembali untuk melakukan pekeng haba, yaitu membicarakan kesepakatan seputar hari perkawinan akan dilangsungkan, termasuk besar jelame atau mahar yang diminta dan beberapa jumlah tamu yang akan diundang. Biasanya, pada prosesi ini sekaligus diadakan upacara jakba tanda. Jak pergi, ba membawa tanda-tanda, yang artinya berupa tanda bahwa sudah ada ikatan dipinang di cincin dengan bertunangan. Pada prosesi ini juga, pihak laki-laki akan mengantarkan berbagai makanan khas dari Aceh, belekat kuning atau ketan kuning, bersama aneka buah-buahan, seperangkat pakaian wanita, dan perhiasan. Semuanya tentu disesuaikan dengan kemampuan keluarga dari pihak laki-laki. Sebenarnya masih banyak acara adat lainnya, dan itu tadi beberapa yang udah kita ulas untuk mengintip masakan khas pada saat acara adat dari masyarakat Aceh. Jangan lupa di-follow ya guys akun sosial media kita Makan Raja. Linknya ada di description box di bawah ini nih.